Selamat pagi, siang, dan sore kepada dokter dan teman-teman semua. Di sini kami dari SGD A4 akan melakukan presentasi terkait dengan studi proyek kami, yaitu perbandingan efektivitas cairan koloid dan kristaloid pada manajemen shock. Baik, selanjutnya ini merupakan daftar dari anggota kelompok SGD A4. Dilanjutkan untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Baik, di sini saya ingin melanjutkan untuk pendahuluan di latar belakang. Sebelumnya perkenalkan, saya Florentina Nediwadana dengan 3 digit terakhir 097. Shock ini merupakan kondisi gawat darurat yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Keadaan shock terjadi saat tubuh tidak dapat mengirimkan oksigen secara adekuat ke dalam seluruh jaringan, sehingga terjadi hipoperfusi jaringan yang mengakibatkan disfungsi sel sampai kegagalan dari beberapa organ. Adapun sebuah studi oleh Holler dan kawan-kawan itu menemukan bahwa insiden dari kasus shock di UGD terus meningkat setiap tahunnya dari 53,8 kasus menjadi 80,6 kasus per 100.000 orang per tahunnya. Selain itu diketahui juga bahwa angka kematian dari kasus shock ini cukup signifikan sebesar 40,7% pada hari ke-90. Hal tersebut membuktikan betapa berbahayanya kasus shock ini jika tidak segera ditangani dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan dari rekan saya tadi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Mutiara Nanda dengan NIM 122. Adapun di sini saya akan melanjutkan dari latar belakang, di mana untuk penyebab shock sendiri ada yang pertama adalah kehilangan cairan atau hipovolemik, gangguan jantung atau kardiogenik, vasodilatasi atau distributif, dan juga obstruktif sirkulasi. Di mana salah satu penanganan utama adalah resusitasi cairan. Terdapat dua jenis cairan yang umum digunakan, yaitu kristaloid dan koloid. Namun, masih muncul perbedaan mengenai efektivitas keduanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai perbandingan efektivitas cairan kristaloid dan koloid dalam penanganan shock. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfi Olga Rosma dengan NIM akhir 222. Di sini saya izin untuk mempresentasikan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah apa pengertian shock sebagai kondisi gawat darurat dan klasifikasinya. Yang kedua, bagaimana penata laksanaan shock. Yang ketiga, apakah pengertian ciri-ciri dan jenis dari cairan kristaloid. Yang keempat, apakah pengertian ciri-ciri dan jenis dari cairan koloid. Dan yang terakhir, bagaimana perbandingan efektivitas antara cairan kristaloid dengan cairan koloid dalam manajemen shock. Untuk tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengertian shock sebagai kondisi gawat darurat dan klasifikasi dari shock itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui penata laksanaan shock. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian ciri-ciri dan jenis dari cairan kristaloid. Yang keempat, untuk mengetahui pengertian ciri-ciri dan jenis dari cairan koloid. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perbandingan efektivitas antara cairan kristaloid dengan cairan koloid dalam manajemen shock. Untuk manfaat, yang pertama, untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca terkait pembahasan mengenai efektivitas cairan kristaloid dan cairan koloid dalam manajemen shock. Yang kedua, menambah wawasan dan sumber pembelajaran bagi mahasiswa terkait perbandingan efektivitas antara cairan kristaloid dan cairan koloid dalam manajemen shock. Dan yang terakhir, untuk memberikan tenaga medis pengetahuan terbaru akan perbandingan efektivitas antara cairan kristaloid dan cairan koloid dalam manajemen shock. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kemudian selanjutnya untuk bab 2 yaitu terkait dengan isi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rista Pratnya dengan 3 digit akhir 006. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cairan kristaloid. Nah, cairan kristaloid sendiri adalah suatu larutan garam mineral dan juga molekul kecil lainnya seperti elektrolit yang dapat larut di dalam air. Nah, adapun tujuan atau pemberian dari cairan kristaloid ini adalah untuk resusitasi cairan dalam kondisi seperti hipovolemik, pendarahan, sepsis maupun juga dehidrasi. Fungsi dari cairan kristaloid sendiri adalah untuk memperluas volume intravaskuler tanpa mengganggu konsentrasi ion ataupun juga untuk menyebabkan perpindahan cairan secara signifikan baik dari antara ruang intraseluler, intravaskular maupun juga interstisial. Nah, berdasarkan dari tonisitasnya, larutan cairan kristaloid ini dibagi menjadi 3, ada kristaloid hipotonik, kristaloid isotonik, dan juga hipertonik. Yang pertama, untuk hipotonik sendiri, cairan ini memiliki osmolaritas efektif jauh lebih rendah dari pasien, sehingga nantinya air akan berpindah dari ekstraseluler menuju ke intraseluler.
Nah, biasanya cairan hipotonik ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan pemeliharaan. Adapun jenis dari cairan hipotonik adalah 0,45% NaCl dan 5% dextrose in water. Berikutnya adalah cairan isotonik, yakni cairan yang memiliki osmolalitas serupa dengan pasien, di mana berkisar 270 sampai 310. Adapun konsentrasi natrium ini mirip dengan kompartemen cairan ekstraseluler. Biasanya digunakan untuk mengganti divisi cairan ekstraseluler dan juga mempertahankan volume cairan ekstraseluler. Jenis dari cairan isotonik sendiri ada yang balance seperti ringan laktat dan juga plasma lead 148 dan untuk yang unbalance seperti 0,9% NaCl. Berikutnya adalah cairan hipertonik di mana cairan ini memiliki osmolalitas lebih besar dari pasien. Sehingga nanti air akan ditarik keluar dari kompartemen intraseluler dan volume cairan di ekstraseluler akan meningkat. Nah, biasanya cairan hipertonik ini digunakan untuk resusitasi shock hipovolemik dan juga pasien dengan tanda peningkatan tekanan intrakranial. Adapun jenis dari cairan hipertonik sendiri adalah hipertonik salin atau HTS dan juga mannitol. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Igdo Suputra dengan NIM Makir 037. Jadi di sini saya izin untuk menjelaskan tentang cairan koloid. Jadi cairan koloid sendiri merupakan cairan dengan partikel besar, baik protein maupun HES, yang bertahan di pembuluh darah karena tidak mudah melewati membran. Untuk fungsi utamanya sendiri ada meningkatkan tekanan onkotik plasma, yaitu dengan cara menarik cairan ke dalam pembuluh darah, kemudian ekspansi volume cepat dengan mengembalikan volume plasma dengan volume infus yang lebih kecil dari kristaloid, kemudian yang terakhir stabilisasi hemodinamik dan juga reduksi edema. Kemudian cairan koloid dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cairan koloid alami, yaitu seperti albumin, protein yang penting untuk tekanan onkotik, antioksidan dan juga pembawa, serta cairan koloid yang sintesis seperti hidroksietilpati atau HES, kemudian gelatin, dextran lebih terjangkau, perlu perhatian BM untuk efek sampingnya sendiri. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Karena masih ada bersama yang 3.7, saya akan membahas tentang cairan koloid pada resitasi pada shock. Pertama dari resitasi pada shock septik, patofisiologi dari shock septik itu sendiri, dan fasilitasi sistemik, bocoran kapiler, hipovoleminya relatif akibat peradangan sistemik. Ada pilihan koloid, pertama albumin 5% atau 20%, yang mana bertujuan untuk meningkatkan tekanan onkotik plasma, mengurangi kebocoran cairan ke ruang interstisial, membagi perfusi jaringan, dan aman untuk terutama pada hipoalbuminuria berat. Untuk hidroksietilpati kemudian saya tidak rekomendasikan lagi karena ada peningkatan risiko gagal ginjal. Pada pada shock hemorrhagic, tujuan untuk penggantian volume intravaskular cepat sebelum transfusi kreatif. Untuk pilihan koloidnya sendiri, yang pertama ada gelatin yang ekspansi waktu volume cepat, waktu paru intravaskular singkat kurang lebih 2-3 jam, dan penggunaan untuk outstated vital awal. Kemudian dextran, efek yang ini terdapat efek ekspansi volume cepat dan dapat mengganggu koagulasi dan perlu pemantauan ketat. Hidroksietilpati tidak direkomendasikan lagi karena ada risiko gangguan fungsi ginjal dan trombosit. Pertimbangan umum untuk penggunaan koloid yang pada efektivitas dalam ekspansi volume dan stabilitas hemodinamik, risiko dan keterbatasannya, di mana ada risiko reaksi alergi terutama pada koloid sintesis yang mana tidak ditemukan pada kristaloid, dan koagulopati dan difusi ginjal terkait dengan beberapa koloid sintetis yaitu misalnya HES, dan menyebabkan pembatasan untuk penghentian penggunaan dalam panduan klinis. Untuk biaya dan ketersediaannya umumnya lebih mahal dari kristaloid dan ketersediaannya mungkin tidak seluas kristaloid. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kadek Pina Yunusari dengan 3 digit yang terakhir 057, izin untuk melanjutkan pembahasan terkait efektivitas pemberian cairan koloid dan kristaloid pada pasien yang mengalami syok. Tindakan resusitasi cairan pada pasien yang mengalami syok dapat dilakukan sesuai dengan kondisi klinis pasien, yang mana hal ini bertujuan dalam menunjang efektivitas, khususnya dalam hal perbaikan kondisi klinis, hasil laboratorium, serta lama rentang rawat inap. Cairan kristaloid dan koloid dapat dipergunakan untuk menggantikan jumlah kehilangan cairan akibat adanya kebocoran plasma yang dapat terjadi pada salah satu kondisi klinis, yaitu dengue shock syndrome. Pemilihan antara kedua jenis cairan ini perlu mempertimbangkan khususnya dalam hal mekanisme kerja, kelebihan, dan juga keterbatasan dari masing-masing jenis cairan. Dalam hal pemilihan, pada guideline WHO terkait efektivitas penggunaan kedua jenis cairan ini merekomendasikan tindakan resusitasi awal, khususnya pada pasien yang mengalami dengue shock syndrome dapat dilakukan resusitasi dengan pemberian bolus kristaloid, misalnya ringan laktat sebesar 10 hingga 20 ml per kilogram berat badan, dan sintetik koloid seperti dextran atau spatch dapat diberikan apabila terjadi syok kembali atau dapat digunakan sebagai terapi tambahan.
Nah, di sisi lain, dalam hal menangani kondisi demam berdarah, pemberian cairan koloid diketahui memiliki efektivitas lebih baik terhadap perbaikan hasil pemeriksaan laboratorium yang mampu mempercepat pemulihan yang dilihat dari hasil parameter laboratorium yang meliputi trombosit dan juga hematokrit. Namun terkait perbaikan gejala klinis dengan pemberian koloid tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pemberian cairan kristaloid. Terkait shock sepsis, pada pedoman Surviving Sepsis Campaign tahun 2021 merekomendasikan cairan kristaloid sebagai pilihan pertama pasien shock sepsis karena dinilai lebih aman, terjangkau, dan efektif, dan pemberian cairan koloid lebih disarankan sebagai tambahan apabila pasien memerlukan volume cairan yang lebih besar atau tidak mampu merespons secara adekuat terhadap pemberian cairan kristaloid. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi, izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Rapuga Sagra Sadika dengan 3 digit dan bracket 238. Saya izin untuk membahas tentang perbandingan antara cost efektif, outcome klinis, dan efek samping antara kristaloid dan juga koloid. Untuk cost efektif itu berdasarkan aspek biaya. Apabila kita melihat secara umum, maka terdapat perbandingan biaya yang cukup besar antara pemberian kristaloid dan juga koloid. Namun, pemberian koloid dapat pada penanganan shock lebih efisien dikarenakan proporsi cairan yang digunakan lebih sedikit dari kristaloid. Selanjutnya dari outcome klinis, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun akan tetapi banyak kasus shock itu menggunakan cairan kristaloid dikarenakan lebih terjangkau dan lebih dapat mudah ditemukan. Selanjutnya untuk cairan koloid dapat digunakan ketika adanya beberapa kondisi, yaitu hipoalbuminuria, kehilangan cairan yang banyak, dan shock sepsis. Selanjutnya untuk efek sampingnya, apabila efek samping dari kristaloid itu akan ada penumpukan cairan di interstisial jika pemberian lebih daripada 3 liter yang menyebabkan risiko edema paru. Selanjutnya juga pada yang bersifat hipertonik itu dapat menyebabkan hiperatremia, hiperkloremia, dan edema paru. Untuk efek samping dari koloid itu adalah dalam penggunaan jangka panjang akan menyebabkan gagal ginjal akut, gangguan koagulasi, dan juga efek neurologis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan mengenai perbandingan dari efektivitas kristaloid dan juga koloid. Sebelumnya perkenalkan, saya Shairil Eka Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 129. Cairan kristaloid dan juga koloid ini sendiri merupakan dua cairan yang dapat dipergunakan untuk menggantikan jumlah kehilangan cairan akibat adanya kebocoran plasma yang dapat terjadi pada salah satu kondisi klinis, yaitu Dengue Shock Syndrome atau DSS, di mana pemilihan antara kedua jenis cairan ini perlu disesuaikan dengan indikasi klinis pasien serta mempertimbangkan dari mekanisme kerja, kelebihan, dan juga keterbatasan dari masing-masing jenis cairan. Kemudian, berdasarkan guideline WHO terkait dengan efektivitas penggunaan cairan koloid maupun kristaloid, merekomendasikan untuk tindakan resusitasi awal, khususnya pada pasien DSS, dapat dilakukan resusitasi dengan pemberian bolus kristaloid, misalnya seperti ringer laktat, sebesar 10 sampai dengan 20 mg per kilogram berat badan. Dan juga, sintetik koloid seperti dextran atau stretch dapat diberikan apabila terjadi shock kembali setelah sempat membaik atau dapat digunakan sebagai terapi tambahan terbatas. Di sisi lain, dalam hal menangani kondisi demam berdarah pada pasien anak, pemberian cairan koloid memiliki efektivitas lebih baik terhadap perbaikan hasil pemeriksaan laboratorium yang diketahui mampu mempercepat pemulihan yang dilihat dari hasil parameter laboratorium yang meliputi trombosit dan juga hematokrit, serta mampu mengurangi lama rawat inap. Namun, terkait perbaikan gejala klinis, dengan pemberian koloid tidak menunjukkan adanya penurunan demam yang signifikan dibanding dengan pemberian kristaloid. Kemudian, dalam hal penanganan sepsis, pada pedoman Surviving Sepsis Campaign 2021 merekomendasikan cairan kristaloid sebagai pilihan pertama pasien shock sepsis dan juga sepsis, karena dinilai lebih aman, terjangkau, dan juga efektif. Hal ini berarti pemberian koloid lebih disarankan sebagai tambahan apabila pasien memerlukan volume cairan yang lebih besar atau tidak mampu merespon secara adekuat terhadap pemberian cairan kristaloid. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian untuk bab terakhir yaitu penutup. Baik, masuk ke kesimpulan. Sebelumnya perkenalkan saya Raisa Fatini Maharani dengan NIM akhir 217. Shock adalah kondisi gawat darurat yang butuh penanganan cepat, salah satunya dengan terapi cairan intravena. Dalam praktik klinis, kita mengenal dua jenis cairan utama yang digunakan untuk resusitasi, yaitu kristaloid dan koloid. Kristaloid direkomendasikan sebagai pilihan pertama karena mudah didapat, lebih murah, dan secara umum lebih aman. Namun, pada kasus tertentu, koloid lebih efektif untuk stabilisasi cepat meski memiliki efek samping dan lebih mahal.
Oleh karena itu, pemilihan cairan harus disesuaikan dengan jenis syok, kondisi pasien, dan pertimbangan berbasis bukti lainnya. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Dai Putu Novana Valivianti dengan 3 digit NIM 3035. Adapun saran mengenai student project kali ini yaitu diperlukan pendekatan individualisasi dalam pemilihan jenis cairan resusitasi berdasarkan klasifikasi shock, status hemodinamik pasien, serta resiko dan manfaat dari masing-masing jenis cairan. Tenaga medis diharapkan untuk merujuk pada pedoman praktik klinis terkini serta melakukan pemantauan ketat terhadap respon terapi guna menghindari komplikasi yang dapat memperburuk prognosis pasien. Selain itu, diperlukan juga penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan kontekstual khususnya di tingkat nasional untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi biaya serta keamanan cairan kristaloid dan koloid dalam manajemen shock di berbagai populasi pasien. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, tadi merupakan akhir dari presentasi kami yaitu SGDA 4. Sekian yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih.